Kalau bicara iktikaf dia nomor satu. Kalau bicara tentang sholat malam dia jago nomor satu. Kalau bicara puasa nomor satu, tapi dia tidak bisa santun dengan istrinya. Setan begitu kalau menggoda, dikemas dengan kebaikan-kebaikan. Ingat, di sana ada musuh kita yang selamanya aduwwun mubin, syaitan. Dia tidak akan puas kecuali anak Adam ini menjadi kawannya. Dendam abadi di dunia hingga di neraka bagi dia. Maka syaitan akan membisikkan kepada anak Adam ini untuk selalu keluar dari jalur kebaikan. Dan kita harus waspada. Namanya syaitan menggoda itu dengan cara membisikkan, halus. Sehingga dibuat oleh syaitan induk kita itu tidak terasa melakukan kemungkaran. Karena kadang kemungkaran yang dilakukan oleh seorang hamba ini sama setan ditutupi dengan kebaikan. Setan kalau ingin menjerumuskan seseorang, setan pandai, mereka sudah pengalaman menggoda hamba-hamba Allah. Jadi kalau ingin menjerumuskan hamba Allah, anak Adam, musuh bebuyutannya ini, tidak langsung anak Adam ini dibawa ke comberan, ke tempat kotor dan hina. Karena setan tahu juga, anak Adam ini ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Akan tapi kadang syaitan, kalau menjerumuskan anak Adam ini kepada kehinaan, dikemas dulu. Seolah-olah itu kebaikan. Sehingga anak Adam ini senang mendekat kepada kebaikan tersebut, ternyata itu hanya bungkus. Kenyataannya adalah kehinaan. Kenyataannya adalah murka Allah. Dan syaitan berkomunikasi dengan diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Maka dari itu, kita harus waspada di saat berbuat baik. Jangan sampai ini adalah bungkus dibingkis oleh syaitan, agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara halus tersebut. Ada orang ahli ibadah, sholat malamnya hebat, puasanya hebat. Akan ternyata itu kemasan syaitan. Oleh setan diingatkan agar dia banyak ibadah. Sehingga seorang hamba tersebut merasa dirinya ahli ibadah. Dan seolah-olah dia sudah mendapatkan syurga. Tapi tidak sadar kalau itu adalah bisikan syaitan. Agar dia terpesona dengan amalnya masuk wilayah ujub. Sehingga dia tidak sadar kalau perilakunya ternyata nyakiti ibunya. Nyakiti istrinya dan banyak. Padahal orang itu dikatakan dia baik dengan Allah. Kalau bicara iktikaf dia nomor satu. Kalau bicara tentang sholat malam dia jago nomor satu. Kalau bicara puasa nomor satu. Tapi dia tidak bisa santun dengan istrinya. Dan kita menemukan seperti ini di lapangan. Di lapangan tidak diduga-duga oleh orang yang ada di tempat tersebut. Kalau ternyata laki-laki tersebut yang katanya sangat soleh, khusyuk di masjid, bahkan mungkin kalau berdoa dengan derai air mata, akan tapi kalau sudah sampai di rumah bikin istrinya menangis. Ada lagi orang yang berbuat baik luar biasa akan tapi terlena dia. Itu bisikan setan. Dia genar melakukan ibadah seperti umroh. Atau bahkan dia sangat senang berderma. Tapi ternyata yang mengajak setan, kenapa? Dia berderma dengan jumlah yang sangat besar, mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mudah dia melakukan itu semuanya, tapi dia tidak sadar bahwa dia belum mengembalikan hak adiknya, atau dia telah merampok hak saudaranya, urusan waris. Padahal waris yang diambil hanya sedikit. Yang didermakan lebih banyak. Kalau seandainya dia sadar, lebih baik saya kembalikan hak adik saya, selesai. Karena mengembalikan hak adiknya adalah wajib, adapun berderma adalah sunnah. Dan begitu seterusnya banyak. Setan begitu kalau menggoda, dikemas dengan kebaikan-kebaikan.